Varietas ini saya menggunakan Poniron dari Halbanero, Kak. Berapa populasi Mas seluruhnya? Kurang lebih 10.000. Khusus untuk cabai ini sekitar 1 hektar. Untuk pupuk dasarnya saya menggunakan kohoi ayam mentah sama Puska. Kohoi ayam mentah? Iya. Kemarin itu pakai varietas yang aneh-aneh itu, Kak. Bapak saya kan bilang, "Nang nandur apa? Poniron meneh wae apa? Mbiyen Pak nandur Poniron apik." Terus saya tanam, alhamdulillah baik lagi. Baik. Memperbanyak buah sehingga buah bisa selebat ini beliau menggunakan atau mengaplikasikan. Dikasih tahu sama Mas Alwi itu. Petugas. Iya, saya coba toh. Kok kayaknya cocok, terus saya pakai itu aja. Menurut saya itu untuk Poniron ini ketahanan layunannya bagus. Terus buahnya banyak. Iya. Bisa tinggi pohonnya. Aslinya sekolah itu mekanik itu mesin. Bengkel, iya. Gak nyangka kalau mau terjun ke pertanian. Enak nggak sih Mas jadi petani? Ya kalau dibilang enak, ada enaknya, ada enggaknya Mas. Namanya petani. Kalau dikatakan perintis, jenengan tuh termasuk perintis nggak ini? Ya perintis, ya pewaris. Yo gitu nggak usah jelas-jelas ya. Di umur 21 tahun, biasanya anak muda masih suka berkelana ke sana kemari. Tapi berbeda nih sama Mas Ahmad, yang justru langsung terjun ke dunia pertanian. Di lahannya, Mas Ahmad ini menanam 10.000 batang cabai varietas Poniron dari Halbanero. Nah, yang menarik, Mas Ahmad ini udah berani loh ambil alih lahan milik orang tuanya untuk dikelola sendiri. Bahkan juga berani berinvestasi untuk beli alat dan mesin pertanian di tengah sulitnya mencari tenaga kerja dan biaya olah lahan yang semakin tinggi. Lalu, seperti apa nih perawatan dan perjalanan Mas Ahmad sebagai perintis dan juga pewaris? Simak terus videonya sampai habis. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalwani, umur saya 21 tahun, alamat Wantean, Lebak, Grabak, Magelang. Panggilannya Mas. Mas Ahmad. Berapa populasi Mas seluruhnya? Kurang lebih 10.000. 10.000. Ya. Khusus untuk cabai ini sekitar 1 hektar. 1 hektar. Iya. Untuk riwayat lahan ini sendiri Mas, ini lahan bero atau lahan bekas padi Mas? Bekas cabai juga. Oh, bekas cabai. Iya, sudah 5 periode. 5 periode. Iya. Tapi melalui tahap istirahat tanam nggak sih Mas? Lahan? Tidak langsung. Cabai terus. Kemarin kan pakai itu rotari. Jadi hasilnya agak bagus. Tahun kemarin cangkul itu kurang maksimal. Mungkin karena lama tanam cabai itu. Untuk pupuk dasarnya saya menggunakan kohoi ayam mentah sama Puska. Kohoi ayam mentah? Iya. Berani banget deh tanpa dikomposer. Setelah tanam saya pakai trichoderma sama asam humat. Oh, jadi menggunakan kohoi mentah sama Puska. Iya. TS pakai nggak? Enggak. Khusus 2 itu aja untuk dasaran. Tetapi dengan satu metode atau satu syarat tetap menggunakan trichoderma ya Mas. Iya. Fase vegetatif Mas untuk pengocoran. Vegetatif saya setelah trichoderma, asam humat, silika karbon masuk, berapa itu 3 hari saya masuk ultradap. Ultradap. Iya, nitrogen fosfat. Jadi setelah tanam 3 hari ke depan langsung kocor itu. Langsung kocor. Dihantam biar tunasnya cepat. Untuk ngejar ini Mas ya, start di awal. Menyadari karena lahannya udah bekas cabai sampai 5 kali. Iya. Untuk jarak tanam sendiri Mas menggunakan? Jarak tanam saya menggunakan 50 cm ya. 50 kali 50 atau 50-45 ya? 50-45. 50-45. Sampai ada hal yang kelupaan. Untuk varietas ini sendiri Mas, pakai apa sih? Varietas ini saya menggunakan Poniron dari Halbanero, Kak. Menggunakan Poniron. Iya. Varietas Poniron. Varietas yang sudah lama dan sudah melegenda dan tidak asing di kalangan petani. Harganya juga terjangkau. Kemarin itu pakai varietas yang aneh-aneh itu Kak. Terus bapak saya kan pas saya belum terjun ke pertanian bilang, "Nang nandur apa?
poniron meneh wae apa mbiyen pake nandur poniron apik terus saya tanam alhamdulillah baik lagi. Baik. Jadi kisah lama atau pengalaman lama yang dipakai Diterapkan lagi. diterapkan di hari ini atau musim ini ya Mas ya. Iya. Bisa selebat ini pupuknya apa Mas? Saya menggunakan C4. Itu saya masuk Itu buat spray apa kocor? kocor. Oh kocor. Iya. C4 buat kocor. Kocor. Untuk dosisnya C4 merah ya Mas ya? Iya. C4 merah berapa tutup Mas per tangki? Itu saya pakai drum 200 liter itu, Kak. Drum yang 200. Iya, saya kasih 1 liter. 1 liter? Iya. Ada penambahan lagi mungkin? Ada KNO putih. KNO 3 putih. Iya. Ada lagi atau cukup? Saya sama apa itu? Kalsium yang C4 hitam itu saya juga masukkan. Hidroksida. Iya. Itu buat kocor. Iya. 1 liter juga. Iya. Memperbanyak buah sehingga buah bisa selebat ini beliau menggunakan atau mengaplikasikan untuk pengocoran C4 merah 1 liter. Iya, sama apa? Buat nyepray itu saya kasih 2 tutup per tangki. Terus ditambah KNO 3 putih per drum itu kasih berapa untuk 4 KNO? kilo, 2 kilo. Melihat kondisi tanaman itu. Oke. Kemarin saya kalsium itu sembarang yang ada di toko, tapi dikasih tahu sama Mas Alwi itu. Petugas. Iya, saya coba toh. Heeh. Kok kayaknya cocok, terus saya pakai itu aja. Untuk fase vegetatif cukup fokus di fosfat ya Mas ya? Itu enggak, saya umur 25 HST itu ultra dap lagi, tapi saya tambahin KNO merah. Jadi kuncinya di vegetatif tuh pemupukannya di nitrogen dan fosfat, mendekati generatif, pupuk kocornya dirubah lagi ya Mas ya? Iya, Fokus rubah-rubah. di kalium, fosfat dan kalsium. Iya, benar. Untuk mengantisipasi hama trip, Hama trip saya kalau vegetatif pakai abamectin. abamectin, Iya, generatif, generatif saya rolling Kak, ganti-ganti. Pakai abamectin, diaventuran, terus avidor. Nah, untuk mengantisipasi layu ini sendiri Mas, menggunakan fungisida apa? Saya cukup pakai trichoderma aja Kak, kocoran. Oh, berarti untuk mengantisipasi layu mengandalkan bakteri baik, Iya, yang dari bawah. ramah lingkungan, cinta alam ya. Menuju petani berkelanjutan Iya. ya kan itu. Jangan sampai anak cucu kita nanti saat bertani tanahnya sudah rusak. Iya, bener Kak. saya apa amati itu kalau pakai yang kimia itu emang bener langsung kelihatan hasilnya, tapi kedepannya kayaknya kok tanahnya jadi rusak. Jadi untuk hasil lebih instan, Iya. cuman efek daripada itu jangka panjangnya kurang Iya, baik. pelan-pelan tapi pasti. Fokus Berubah. di kalium. Nah, untuk mengantisipasi patek ini sendiri Mas, Untuk penyepraian apa kocor Kak? penyepraian dulu. Penyepraian saya rolling Kak sistemiknya. Bisa Saya menggunakan metiram itu dari Cabrio. metiram Ah, karbitop. terus azol saya ambil dari Tridium, sama busuk batang saya menggunakan Urvec. Untuk metode rollingnya gimana Mas? Kalau apa Tridium sama Urvec itu kalau ada kendala 1-2 langsung itu baru masuk. Tapi masuk. iya, kalau enggak yang dulu. setiap hari saya pakai itu cuman Cabrio sama Mancoset. Gunakan fungisida apa? Saya cukup pakai trichoderma aja Kak, kocoran. Oh, berarti untuk mengantisipasi layu mengandalkan bakteri baik, Iya, yang dari bawah. ramah lingkungan, cinta alam ya. Menuju petani berkelanjutan Iya. ya kan itu. Jangan sampai anak cucu kita nanti saat bertani tanahnya sudah rusak. Iya. Sekarang masuk di pertanyaan varietas Mas. Iya Kak. Kenapa sih Mas jenengan memutuskan untuk tanam varietas Poniron, varietas yang udah legenda, Iya. udah lama banget ini dari zaman bapak jenengan Iya. mungkin Saya masih SMP mungkin. masih SMP Iya. ya. Kenapa sih Mas kok ngeliriknya Poniron ini? Menurut saya itu untuk Poniron ini ketahan layunannya bagus. Terus buahnya banyak, Ya, bisa tinggi pohonnya. jadi ini ya Mas ya, sahabat petani. Varietas Poniron ini Iya, udah murah, ketahanan layunya cakep atau Bagus. bagus, figur tanamannya juga tinggi, iya. buahnya juga lebat. Untuk kekerasan buah gimana Mas? Untuk kekerasan tergantung kita mengasih makan Kak. Kasih makannya. Iya.
Tapi kalau punya jenengan ini saya lihat kok buahnya keras-keras nih. Iya. Itu rutin masuk pupuk Kak. Oh, Penyuplaian termasuk kocor gitu. kalsium itu juga. Iya. Ya. Kalau boleh tahu Mas, jenengan tadinya itu lulusan maaf nih, Iya, benar. lulusan pertanian kah? Apa teknik Bukan, lain iya. mungkin di umur 21 tahun yang seharusnya kan berkelana di apa ya, metropolitan lah. Iya. Waduh. Kenapa bergelut di dunia pertanian? Saya aslinya sekolah itu mekanik itu mesin. Mekanik Bengkel, mesin. iya. Gak nyangka kalau mau terjun ke pertanian. Awal mulanya gimana sih Mas? Atau bantu orang tua dulu mungkin, atau cari tantangan baru mungkin? Ya itu Kak, saya termotivasi dari orang tua sendiri. Ternyata di dunia percabian bisa nyekolah ke sampai SMK, bisa bikinin rumah, bisa beli mobil. Itu saya terus minat terjun di pertanian cabai. Hal yang kadang kita lihat pekerjaan yang gimana ya, dipandang, mohon maaf, pekerjaan yang Rendah ya dipandang mungkin rendah kalau ya mungkin orang-orang ya. ya. Tapi ternyata bisa menghasilkan pencapaian sedemikian banyak gitu. Iya. Kalau dulu saya pas masih sekolah itu gak suka ke lahan itu, gak suka. Cuman mungkin pas metik aja itu Mas. Ya sama, karena kan pada waktu itu mungkin kita belum tahu pendapatannya. Iya, Mas. bener. Iya enggak, sekarang udah tahu ya wis. Tahu-tahu cuman pas metik ikut itu. Ya, minat Pas aja. olah-olah itu gak tahu. Harusnya kan berkelana di apa ya, metropolitan lah. Iya. Waduh. Kenapa bergelut di dunia pertanian? Saya aslinya sekolah itu mekanik itu mesin. Mekanik Bengkel, mesin. iya. Gak nyangka kalau mau terjun ke pertanian. Kedepannya harapan kita petani muda itu untuk harga dan pembiayaan itu banding. Iya, mungkin kalau harganya stabil, keminatan petani muda banyak yang masuk Kak. Banyak ya. Enak nggak sih Mas jadi petani? Ya kalau dibilang enak, ada enaknya, ada enggaknya Mas. Namanya petani. Enaknya apa Mas sih? Ya itu kalau pas panen menangi harga mahal itu, enak banget itu. Kalau soal waktu mungkin. Kalau waktu ya itu bermainnya berkurang kalau menurut saya. Tapi kan ini Mas, financial freedom ya. Jadi kedepannya ini tanam lagi Mas? Kan ada 3 lahan ini Kak. Saya Saya bikin bergelombang. Tahun kemarin bikin saya bareng toh. Tapi pas ada harga murah itu, wah pusing. aku juga pernah Mas. Jadi waktu itu kan saya juga punya lahan sekitar 4 atau berapa itu. Iya. Saya bikin bareng. Harapan saya kan ketika dapat harga mahal, Nah, itu dapat kan banyak. kaya raya kita. Iya. Panen buyanya, sini panen, sana panen. Kaya raya. Dulu bapak saya gak suka itu, gak mau di gelombang itu gak mau, harus bareng. Harus serentak. Terus itu setelah satu tahun jalan, kok bapak saya ngerasain enak gitu, terus lanjut. Baru iya. rubah ritme. Iya. Oke. Hal apa sih Mas yang menginspirasi jenengan tuh untuk bertani pada awalnya itu? Ya itu yang tadi saya bilang, termotivasi dari bapak Dari saya. bapak Iya. sendiri. Jadi Mas, setelah lulus sekolah itu jenengan bekerja di bidang lain atau langsung bertani Mas? Langsung terjun pertanian. Langsung terjun di pertanian? Iya. Enggak seperti anak-anak tetangga itu misalnya Tidak. merantau Iya. ke... Itu tetangga itu sampai pada heran sama bapak saya, kok gelem anaknya sampean jadi tani gitu. Banyak yang bilang gitu. Nah ini Mas memunculkan hal yang bikin cemburu tetangga. Iya. Belum pernah merantau itu Mas, atau kerja Belum. ikut orang gitu? Belum. Jadi langsung mutusin di pertanian. Iya. Kalau dikatakan perintis, jenengan tuh termasuk perintis nggak ini? Ya perintis, ya pewaris. Nah, yo gitu nggak usah, Jelas-jelas ya. nggak usah. Saya ini Iya. perintis Mas. Saya mulai dari tanam 1 pot Mas, 1 bedeng. Iya. Jangan, kita akui aja apa yang ada. Iya. Kita perintis, kita juga pewaris. Kalau kita nggak pewaris ya nggak punya lahan sedemikian banyak loh Mas. Tahun kemarin itu udah sempet gak bisa nanam kok Kak, kekurangan modal untuk olah lahan. Jadi pernah di
titik down gitu, Iya, titik bapak terendah. saya. Terus saya ikut toh, lihat-lihat di TikTok kok ada itu apa? Rotari gitu toh. Nah, bapak saya kan punya mobil, terus saya bilang, "Pak, ini mobilnya dituake tahunnya ya, po, susuke gawe tuku Rotari gitu." Terus saya pakai itu Rotari untuk olah lahannya. Oke, nah ini perbincangan tentang masa lalu ya Mas ya. Iya. Pada saat itu mungkin yang bikin down atau di titik terendah itu di siklus apa sih Mas? Waktu penanaman gagal kah mungkin? Ya itu Kak, apa penanaman setiap lahan bareng Heeh. kena harga murah. Itu ruginya di situ. Itu dia perlunya merombak siklus ya Mas Iya, ya, siklus tanam. Jadi pada waktu itu pernah di titik terendah. Iya, pernah. Solusinya jual mobil Iya, buat beli Alat Rotari. pertanian. Mengikuti Modernisasi zaman ya. Modernisasi di dunia Pertanian, pertanian. iya. Pernah di titik terendah. Iya, pernah. Solusinya jual mobil Iya, buat beli alat. Rotari. Ya, untuk pencapaian saya sendiri itu Kak, kemarin kan sempat rugi ya Kak. Sempat Nah, di titik down tadi. iya. Heeh. Nah, itu saya sekarang bisa menanam kembali. Nah, selain daripada itu pencapaian lain Mungkin untuk saat ini pencapaiannya Wilsit lah, nikah Kak. nikah. Iya. Aku urung nikah. Sampai wis mikir nikah ya Mas. Apa nambah lahan sih lagi nikah iki. Tadi sempat bilang tanam Nerotavi Mas. Iya Kak. Udah umur berapa Mas? Sekitar 50-an. Udah panen belum ya? Belum Kak. Untuk Nerotavi itu sendiri menurut jenengan gimana sih Mas? Untuk karakter varietasnya? Pertumbuhannya sangat cepat. Heeh. Buah itu banyak Kak. Apa itu cabang-cabangnya itu loh. Banyak. Tunas airnya. Iya. Terus untuk ketahanan bule itu gak ada. Itu Tavia ya. Tavi. Iya. Tapi kan Tavi kadang juga ada yang bule. Ada 1-2 ada. Tapi yo kita anggapnya human error, Iya. hal yang wajar. Tapi itu aman, Aman Kak. bersih, Bersih. 0% Gemini. Gemini gak ada. Cuman ada keluhan trip 1-2 lah. Oh, tahu trip itu kan serangan hama. Berarti. Iya. Jadi besok mungkin pengaplikasian inseknya yang lebih. Iya. Iya kan? Itu saya baru menggunakan Abamectin, belum saya masukkan yang lain Kak. Untuk merahnya belum terlihat ya. Belum Kak, itu kan baru umur 50 HST. Nah, mungkin nanti ketika udah ada yang merah, jenengan sharing-sharing atau bikin konten di TikTok Siap Kak. dan tag aja Halbanero Official. Iya. Nggak apa-apa. Nanti kita ringkus bersama. Kesan daripada varietas Poniron ini sendiri menurut jenengan? Untuk buat pesan teman-teman? untuk saya sendiri, untuk Poniron ini cocok untuk bagi pemula, penanam pemula. Karena tanamannya gak ada bule lah. Kalau ada itu wajar 1-2. Terus buahnya banyak, pohonnya tinggi. Perawatannya minim. Simple. Iya, simple. Nah, yang terakhir kesan pemakaian C4 nutrien atau nutrisi. Untuk pemakaian C4 ini sangat bagus sekali Kak, karena di situ udah ada kalsium yang untuk C4 hitam ya Kak. Itu cocok bisa dicampur dengan pestisida lain. Pestisida, kalsium, hidrosida itu Mas ya. Untuk yang merah C4 merah itu kalium. Nutrisinya udah lengkap ya Kak. Ada kalsium, ada fosfat, kalium yang sangat tinggi itu. Kaliumnya tinggi, iya, fosfatnya tinggi. Iya. Ada silikanya juga itu sudah lengkap. Udah komplit. Untuk yang hijau Mas, gimana sih Mas? Untuk yang hijau saya pakai di umur vegetatif 2. Jadi C4 yang hijau lebih cakep dipakai di fase vegetatif. Iya. Ini pesan buat teman-teman petani Mas. Untuk yang mau disampaikan. Iya. Untuk buat teman-teman yang mau bertani, ayo bertani, jangan malu-malu. Ayo bertani, jangan malu-malu. Oke, demikian adalah obrolan di pagi menjelang siang hari ini dengan petani andalan kita Mas Ahmad, petani muda. Terima kasih banyak buat Mas Ahmad yang Kak, sama-sama telah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di media YouTube Halbanero Official ini. Iya. Buat teman-teman bisa disampaikan Mas, like, komen, dan subscribe-nya monggo dari jenengan. Yuk teman-teman petani cabai, jangan lupa like, subscribe channelnya Halbanero Official. Nah, oke, udah disampaikan sama Mas Ahmad ya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.